Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah pengajian Sabtu malam Ahad yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kami diberi nikmat berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan tak pentingnya adalah nikmat kemauan jika kita bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa pula mudah-mudahan selawat serta salam tinggal Allah kepada Allah tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan para mukmin yang tetap eksis di dalam kabur. Jamaah sekalian, adapun pengajian pada malam hari ini akan menyampaikan tausiah tentang amal ma'ruf. Marilah pengajian ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita nanti masuk jam 6.26. Kepada Ustaz Faruq disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan. Dan alhamdulillah kita bisa menggunakan nikmat itu dengan thalabul ilmu. Mudah-mudahan kita nantinya dipertemukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengajari kita bagaimana caranya hidup kita bahagia di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita menjalankan agama Allah, yaitu agama Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah, setiap orang pasti menginginkan ketika ajal menjemput itu dalam keadaan husnul khatimah. Begitupun ketika selesai
daripada hisabnya Allah, semuanya ingin masuk surga. Saya yakin tidak ada satupun di dunia ini yang ingin masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ibaratkan ketika ada seorang hamba yang ketika di dunia mempunyai kendaraan yang sangat mahal, mewah, andaikan tergores pasti bingung, ribet, dan semacam. Kadang sampai gak bisa tidur karena mikirin hal yang dunia, hal yang sepele. Padahal kita tahu dunia itu hanya sementara, bukan selamanya. Allah memberikan kita malam ini iman. Iman itu tidak bisa ditukar dengan apapun, apalagi dunia seisinya. Tapi anehnya ketika iman kita berkurang, kita tenang saja. Jadi seharusnya ketika keimanan kita berkurang, kita harus lebih gelisah, lebih bingung. Jangan hanya mobil lecet sedikit, bingung, mau benahi, biar gak dikatain, wah masih belajar, atau sebagainya. Tapi ketika keimanan kita berkurang, kita malah tenang-tenang saja. Maka dari itu, mari kita asah iman kita perbarui iman kita, salah satunya dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencari ilmu, pahalanya sangat besar. Andaikan orang yang wafat itu bangun, pasti dia menginginkan ilmu. Tidak ada yang diinginkan lagi kecuali ilmu. Karena hanya dengan ilmu kebahagiaan itu kita raih. Tanpa ilmu tidak akan dapat kita raih kebahagiaan. Ada sebuah kisah di negeri Arab. Orang itu tiap ada orang meninggal, ada orang wafat, pasti dia yang menggali kubur. Kebetulan profesinya penggali kubur. Suatu ketika ada anak muda yang meninggal. Sebelum anak muda itu sampai di pemakaman, penggali kubur itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak sembarang orang tentunya yang dikasih petunjuk. Jadi ketika menggali kubur hampir selesai, di lubang kubur itu dipenuhi dengan cahaya. Subhanallah, dia kaget sampai dia tersungkur di dalam kubur. Tidak mati, tidak. Tersungkur beberapa saat. Setelah itu orang yang membawa jenazah datang, dibangunin. Dikirain sudah wafat. Ternyata dia mendapatkan petunjuk satu kali. Dia masih belum percaya. Selesai prosesi, sampai selesai. Kemudian beberapa hari lagi ada yang meninggal lagi. Ternyata yang meninggal sama, satu saudara.
masih muda. Ketika menggali kubur sama dengan prosesi yang pertama, dapat petunjuk lagi, tersungkur lagi. Sampai datang jenazah. Karena kedua kali kejadian, kemudian selesai semuanya prosesi, lalu dia mendatangi keluarganya. Subhanallah. Ketika Allah memberikan hidayah, tidak ada yang menghalang. Tidak peduli orang itu orang yang pejabat ataupun petani sekalipun, ataupun pemulung. Ketika Allah sudah berkehendak, ditunjukkan oleh Allah. Lalu orang itu datang kepada keluarganya, bertanya kepada keluarga. Tanya yang pertama tentang tanda petunjuk. Yang kedua juga sama. Akhirnya ibu daripada anak itu menjelaskan apa aktivitas anak itu. Jelaskanlah bahwa kesehariannya adalah menuntut ilmunya Allah Subhanahu. Subhanallah. Luar biasa pahala yang Allah berikan kepada orang yang menuntut. Setelah tahu penjelasan daripada keluarga itu, yang asalnya profesi penggali kubur, lalu bilang kepada keluarga, mulai sekarang saya tidak akan menggali kubur lagi. Keluarganya tanya, loh, dari mana nanti rezeki keluarga kita? Lalu disampaikan sampai jelas. Saya tadi sudah dengar cerita kisah orang yang meninggal begini-begini. Ternyata hikmah daripada orang yang menuntut ilmu. Seketika itu dia berhenti, berjanji kepada mencari sampai dia diwafatkan ketika mengajarkan ilmu yang dia dapat. Dan anak-anaknya tidak ditujukan kepada hal-hal keduniaan, tapi dikhususkan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita beruntung pada malam hari ini berkesempatan untuk menambah ilmu kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini iman kita akan tetap terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, menceritakan tentang makhluk-makhluknya, baik yang awal sampai yang akhir. Entah itu isi surga ataupun isi neraka. Tinggal kita percaya tidak sama Allah. Yakin apa tidak dengan buku petunjuk yang Allah ciptakan, yang Allah sampaikan. Ada salah satu surah dari sekian surah di dalam Al-Quran, yaitu bertepatan dalam surah Ar-Ra'd. Di situ disebutkan bahwa penduduk surga itu bermacam-macam. Bermacam-macam dari amal-amal yang dia kerjakan. Dampak daripada amal yang dia kerjakan selama berada di dunia. Di dalam ayat yang ke-20 sampai 22, situ Allah menyebutkan
ciri-ciri orang yang akan masuk ke dalam surga adnan. Kalau di dalam urutan nama-nama surga, surga adnan itu surga yang nomor 2. Kalau yang 1 pasti istimewa. Tapi ini nomor 2. Mudah-mudahan kalaupun kita masuk surga, mudah-mudahan ya nomor 1. Tapi nggak apa-apa kalaupun masuk nomor 2 masih alhamdulillah. Daripada kita masuk neraka. Karena tempat kita awal diciptakan oleh Allah, nenek moyang kita Nabi Adam itu di surga. Makanya jangan rela kalau kita digoda oleh setan diajak untuk masuk neraka. Kita harus pertahankan iman itu agar kita tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tiketnya cuma 2. Iman, takwa. Tidak ada tiket itu, tidak bisa masuk surga. Makanya oleh Allah diberi kuncinya iman, kemudian bertakwa, insya Allah akan masuk surga. Jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama yang masuk di surga adnan adalah orang yang memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak mengingkari. Saya yakin orang Islam semuanya berjanji kepada Allah. Apalagi yang sudah balik, yang belum balik pun diajar. Yang balik itu harus wajib. Barang siapa yang mengerjakan wajib pasti akan mendapatkan kebahagiaan, pahala, dan batas akhirnya adalah surganya Allah. Pun begitu ketika mereka melalaikan kewajiban itu, balasannya pasti kesengsaraan dan ujung akhirnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan berikrar kita kepada Allah, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Orang yang imannya kuat akan mempertahankan syahadatnya, tidak akan menggadaikan walaupun hanya 1 bungkus ini, tidak akan tergadaikan karena dia sudah berjanji kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Kalau kita dihina manusia masih bisa kita menghindar, tapi ketika Allah menghina tidak bisa. Mau lari kemana kita? Semua di muka bumi ini bagian itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kuatkan syahadat kita, ikrar kita kepada Allah, jangan sampai ditukar dengan hal-hal dunia. Pertahankan itu sampai Allah memanggil kembali, yaitu maut yang pertama. Jadi yang menghuni surga yang pertama adalah orang yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang berjanji sama Allah syahadat, tapi sayang ketika Allah mengumumkan sholat misal, dia enggan. Apakah dia tidak dengar? Dengar. Andaikan dipanggil namanya di dekatnya pasti kaget. Tapi kenapa? Ketika dipanggil oleh Allahu Akbar, dia nggak kaget. Nah, mari kita jaga syahadat kita, janji kita kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, orang yang akan menempati surga adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim, sering berkunjung, bersilaturahim, tidak hanya pas momen-momen, tidak, tapi sering berkunjung. Dan hikmahnya pun tidak hanya masuk surga, di dunia dia akan dapatkan hikmah silaturahim. Selain memanjangkan umur, silaturahim akan mempermudah rezeki kita. Allah akan buka jalan kepada orang yang senantiasa bersilaturahim. Banyak cara untuk bersilaturahim. Nabi pernah suatu saat ketika di rumah tidak ada kesibukan, kemudian Nabi bersilaturahim keluar. Ketika keluar rumah, nyampe beberapa meter dari rumahnya, kelihatan oleh sahabat Abu Bakar. Ditanya, mau kemana kamu? Saya mau ke rumahnya fulan. Ada apa? Nabi bilang, saya silaturahim. Nyampe sebelahnya lagi, berapa meter lagi, ketemu dengan sahabatnya yang kedua, sahabat Umar. Ditanya lagi, mau kemana? Mau silaturahim. Ternyata yang dikunjungi, yang didatangi adalah sahabat yang hidupnya berkecukupan. Pada waktu itu sang suami sedang keluar. Yang di rumah itu adalah istrinya. Ketika nyampe di depan rumah, Nabi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang di dalam tidak dengar? Kemudian karena tidak ada jawaban, Nabi salam lagi. Yang kedua, sampai yang ketiga. Ketika ketiga, Nabi rubah salamnya. Ini bisa jadi pelajaran bagi kita. Ketika bertamu, sampai 3 kali salam tidak dijawab, salamnya dirubah oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan ketika disalami sampai 3-4 kali, jangan membuat gundah hati. Nanti karena punya tanggungan misal, akhirnya nggak dijawab, jangan dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Nabi selesai membaca salam itu, beberapa langkah dipanggil oleh istrinya sahabat. Kata istrinya, maaf Nabi, maaf Rasul, bukan kami tidak mendengar, tapi kami menginginkan doa daripada jenengan. Karena dia tahu, dia pernah mendengar bahwa doanya Nabi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di belakang pintu, di dalam, istrinya mengucapkan Assalamualaikum. Itu adalah bagian daripada doa. Dijawab. Setelah itu disampaikan kepada suaminya. Dibilang ada Nabi. Lalu disambutlah oleh sahabat itu. Kebetulan sahabat itu mempunyai banyak ternak kambing. Lalu dipotonglah kambing yang paling bagus. Setelah itu makan bersama-sama. Kemudian Nabi menyampaikan satu ilmu ketika selesai daripada jamuan itu. Ini hikmah daripada silaturahim. Selain kita mendapatkan rezeki, pasti Allah akan memudahkan urusan kita, termasuk hal-hal
berkaitan dengan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Penghuni yang ketiga, mudah-mudahan ini sampai selesai, tinggal beberapa menit lagi. Yang ketiga adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kesendirian ataupun dalam halayak ramai. Dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketakwaan ini tetap melekat kepada kita sampai Allah memanggil kita, dan sampai Allah mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga adalah takwa, menjalankan perintahnya dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan. Pertanyaannya, takwa itu berat. Kalau dilihat dari asal kata, takwa itu ada 3 huruf. Yang pertama adalah huruf wawu, yang kedua adalah huruf qaf, yang ketiga adalah huruf ya. Terkadang yang pertama ini mampu, tapi yang kedua tidak mampu, gugur. Kadang yang pertama dan kedua mampu, yang ketiga tidak mampu. Bagaimana caranya agar kita bisa mampu semuanya? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan putus asa, minta. Kalau Allah itu berarti warak. Warak itu menjaga. Selain menjaga yang haram, yang tengah-tengah antara halal dan haram dia jaga. Kalau itu lulus, insya Allah dia akan menjadi orang yang takwa. Bukan berarti seperti kita nggak tahu, tidak. Tapi kita dalam proses. Harapan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi warak itu ada yang bisa menjaga secara dohir, tapi ada yang tidak bisa menjaga batin. Ada yang bisa menjaga batin, dohir kadang kepleset. Misal, seperti sekarang, iman kita lagi kenceng. Pulang dari masjid setelah sholat, hatinya punya kegelisahan. Tadi yang disampaikan kurang begini. Tadi kelamaan. Misal, ini meleset. Makanya ayo kita jaga. Ada yang hatinya sudah kenceng, ada yang dari samping datang dipanggil. Ini juga harus hati-hati. Makanya kita terus minta kepada Allah supaya tetap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang akan menempati surga agung adalah orang yang khawatir atau takut pada hisab yang buruk. Kalau hisab yang baik, insya Allah sepakat, senang hisab, wis gampang. Tapi yang susah hisab buruk, sekecil apapun amal yang buruk itu, ketika sudah nyampe di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak akan ada penghalang, pasti kelihatan. Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Artinya tidak ada penghalang sudah bagi Allah. Kelihatan.
Jadi kalau sudah kelihatan, siapa yang akan menghalang? Semuanya pada waktu itu dalam kekuasaan Allah. Maka dari itu, ayo. Kalau kita takut kepada Allah, kita juga harus takut. Jangan-jangan amal kita yang jelek itu, yang buruk itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya minta kepada Allah. Terus minta, jangan putus asa. Nabi pun juga minta. Nabi yang sudah dijamin surga oleh Allah itu masih minta kepada Allah. Dengan salah satu permintaan Nabi membaca istighfar dalam sehari sembilan tidak kurang daripada 70 sampai 100. Kita yang belum dijamin surga, sholat 5 waktu, paling banyak istighfarnya 3 kali. 3 kali cuma pertama, assalamualaikum, salam. Lalu kemana waktu yang lainnya? Apakah dibuat istighfar? Dibuat minta ampun kepada Allah? Atau diminta hal-hal yang makanya ayo kita pertahankan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sama-sama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi oleh MC sudah disampaikan, disisakan waktu sedikit tidak ada. Mudah-mudahan kelanjutan ini bisa kami sampaikan kembali di kesempatan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.